Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Olivia Pamela Dumodobun, NIM 2003010720061, kelas AK2 mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam video kita kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu target costing. Target costing adalah target yang efektif dalam upaya pengurangan biaya produksi melalui pengevaluasian terhadap nilai produk dalam mempertahankan kepuasan yang diperoleh konsumen. Dengan mendesain ulang biaya-biaya, maka perusahaan dapat meraih keuntungan atau laba maksimal dari harga jual. Keuntungan penentuan biaya berdasarkan target dapat menguntungkan karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagai desain yang berfokus pada nilai pelanggan, menekan biaya berdasarkan desain yang lebih efektif dan efisien, membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Perbedaan antara harga jual produk atau jasa yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba persatuan yang diinginkan perusahaan. Definisi dari target costing. 1. Harga menentukan daya atau price led costing. Persaingan yang semakin ketat dan kompetitif membuat penetapan harga jual produk bukan hal gampang. Hal jual kerap ditentukan oleh pasar, sehingga harga pasar atau market price digunakan untuk menentukan target biaya. 2. Fokus pada pelanggan. Kehendak atau kebutuhan pelanggan akan kualitas, biaya, dan fungsi secara simultan terdapat dalam produk dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan desain dan perhitungan pokok produk. Bagi pelanggan, manfaat atas fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh produk harus lebih besar dari biaya perolehannya atau harga jual dari sisi pandang pengusaha. 3. Fokus pada desain produk dan desain proses. Pengendalian biaya ditentukan pada tahapan desain produk dan tahapan desain proses produksi. Dengan demikian, setiap perubahan atau rekayasa harus dilakukan sebelum proses produksi dengan tujuan menekan biaya dan mengurangi waktu atau time to market, terutama bagi produk baru. 4. Cross-functional team atau tim. Kelompok ini bertanggung jawab atas keseluruhan produk, dimulai dari ide atau konsep produk hingga tahapan produksi penuh. Yang kelima, melibatkan rantai nilai. Seluruh anggota yang terlibat dalam rantai nilai, dimulai dari pemasok barang dan jasa, distributor hingga pelanggan dilibatkan dalam proses target costing. Orientasi daur hidup produk. Meminimalkan biaya selama daur hidup produk, di antara harga, bahan baku, biaya operasi, pemeliharaan, dan biaya distribusi. Berikut adalah karakteristik dari target costing. A. Proses pengurangan biaya menggunakan target cost dimulai dari riset pasar yang memiliki dua tujuan, yaitu memahami kebutuhan konsumen dan melakukan riset harga kompetitif produk yang ada di pasar. Proses awal ini seringkali disebut dengan market driven costing. B. Penentuan awal target profit margin selama perencanaan produk-produk masa depan. Kato tahun 1993, Monden dan Hamada 1991 menjelaskan bahwa target profit total untuk produk di masa depan dapat berasal dari rencana laba jangka menengah, dan data tersebut dapat diperoleh dari data bisnis strategi selama 3-5 tahun. Target profit masa depan dapat dikonversi menjadi target profit per unit produk. C. Bahwa target biaya diatur pada awal proses pengembangan produk baru, sebelum desain dan pengembangan benar-benar dimulai. Keputusan tingkat yang sesuai dari target biaya untuk produk baru memerlukan beberapa pertimbangan. D. Target costing dibagi menjadi target
untuk fungsi-fungsi perakitan bagian, supplier, dan desainer. Dalam karakteristik ini ada dua metode alokasi, yaitu alokasi berorientasi fungsi dan alokasi berorientasi komponen. Implementasi target costing membutuhkan kerjasama lintas fungsi. Perusahaan yang menggunakan target costing harus merancang kerjasama multidisiplin dari individu-individu yang berada untuk bekerja sama. Kerjasama multidisiplin sangat penting karena pengurangan biaya yang berhasil harus menyeimbangkan semua pengembangan produk baru seperti biaya, kualitas, dan masalah fungsional. Yang berikut, F. Adanya informasi biaya yang rinci untuk mendukung proses pengurangan biaya. Untuk melihat dampak dari desain pada biaya dan memantau proses pengurangan biaya, maka desainer harus memperkirakan biaya produk untuk masa depan selama proses pengembangan. Desainer membutuhkan informasi biaya yang rinci setiap saat, tidak hanya dalam tahap pengembangan produk baru. Desainer harus selalu memperkirakan produk terus-menerus sehingga memerlukan informasi biaya yang rinci. G. Melibatkan perbandingan drifting cost dari produk masa depan dengan target cost dalam tahap berbeda di pengembangan produk baru. Dalam setiap bisnis mengikuti urutan proses yang formal. Dalam hal ini biaya selalu diestimasi dalam tahap tertentu dalam proses. Drifting cost adalah biaya yang diestimasi berdasarkan produk yang sedang berjalan. H. Target cost tidak dapat ditingkatkan. Karakteristik ini diterapkan dengan disiplin oleh perusahaan di Jepang. 3 hal yang menyebabkan target costing tidak dapat ditingkatkan, yaitu ke-1, kapanpun biaya meningkat selama proses pengembangan produk baru, maka harus ada penurunan biaya di tahap yang lain dengan penjumlahan total yang sama. Kedua, mengeluarkan produk dengan biaya di atas target tidak diperbolehkan hanya produk yang mampu mendatangkan keuntungan yang dilempar ke pasar. Ketiga, proses produksi dikelola dengan teliti untuk memastikan bahwa target cost tercapai. Yang berikut adalah metode atau alat target costing. A. Reverse engineering. Melakukan evaluasi pada produk pesaing dengan mengidentifikasi kesempatan dalam meningkatkan produk dalam menciptakan pengurangan biaya. Elemen utama dari metode ini adalah benchmarking dengan membandingkan desain atau fungsi produk percobaan dengan desain pesaing. B. Value engineering atau value analysis. Mengevaluasi desain produk dalam memenuhi permintaan untuk mengidentifikasi alternatif yang akan meningkatkan nilai produk. Value engineering melihat semua elemen produk termasuk bahan mentah, proses manufacturing, tipe pekerja dan peralatan yang digunakan, serta kesinambungan antara pembelian dengan komponen yang dihasilkan. Value engineering mencapai target cost yang diinginkan dengan 2 cara, yaitu dengan mengidentifikasi peningkatan produk atau bahkan produk baru yang dapat mencapai fungsinya dengan cara yang berbeda, yang mengurangi komponen dan biaya manufaktur dengan tidak mengorbankan fungsinya. Yang berikut dengan menghapus fungsi yang dapat meningkatkan biaya dan kekomplekan produk. C. Proses improvement. Perbaikan dari proses manufaktur atau proses produksi, misalnya dengan melakukan efisiensi terhadap beberapa item atau proses produksi, sehingga bisa mempersingkat waktu produksi dan mengurangi biaya-biaya produksi tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang berikut adalah kelebihan dan kelemahan target costing. Mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan
pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya. Tujuannya adalah agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa mempunyai produk tersebut. Seiring berjalannya waktu, maka penerapan pada target costing ini akan mulai menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. Sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Target costing juga mampu memberikan nilai terbaik sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Kurangnya pemahaman konsep target costing karena target costing pertama kali ditemukan di Jepang. Maka ketika dibawa keluar Jepang tidak semua pengguna memahami dengan baik konsep target costing. Akibatnya banyak senior manajemen yang menolak ide ini. Implementasi yang kurang dalam teamwork, pengurangan biaya yang dilakukan dalam sebuah unit kerja seringkali tidak dilakukan di unit kerja yang lain, sehingga contoh ketika departemen produksi berhasil mengelola biaya sehingga berhasil melakukan pengurangan biaya, namun departemen lain misalnya administrasi, pemasaran dan distribusi malah memboroskan biaya. Sehingga perusahaan yang akan mengadopsi target costing harus mengadaptasi tingkat kerjasama tim, kepercayaan dan juga kerjasama agar target costing dapat sukses. Penyebab karyawan terlelah. Karyawan di banyak perusahaan Jepang yang menerapkan target costing mengalami kelelahan yang luar biasa karena adanya tekanan untuk memenuhi target biaya. Berikut waktu pengembangan yang terlalu lama. Walaupun biaya target terpenuhi, namun waktu pengembangan akan meningkat karena adanya pengurangan dalam siklus value engineering untuk menurunkan biaya sehingga produk dapat terlambat sampai ke pasar. Baiklah, demikian video presentasi atau pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video kita berikutnya.